Stellar Transformations, episode 249. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bintang awan giok, di dalam kediaman Menqian di kota kekaisaran. Qin Yu telah menunggu Menqian di ruang tamu sepanjang waktu. Menqian telah pergi ke arah air rahasia transmisi untuk mengirimkan transmisi kepada Kaisar Iblis Sapi. Saat ini, hanya Qin Yu, Cixin, dan kedua saudaranya yang tersisa di ruang tamu. Tatapan Qin Yu tertuju pada Xizan. Qin Yu berpikir sejenak, Xizan adalah hewan spiritual Xiao Hei. Dia seharusnya bisa merasakan di mana Xiao Hei berada. Xizan, kau seharusnya bisa merasakan di mana kakakku yang ketiga berada, kan? Apakah kau tahu di mana dia? Tanya Qin Yu langsung. Xizan mengangguk dan berkata, Tuan Qin Yu, saya dapat merasakan di mana Tuan berada. Beliau seharusnya berada di arah timur laut. Jaraknya dari sini sangat jauh. Timur laut, Qin Yu mengerutkan kening. Arah timur laut terlalu samar. Menurut peta, wilayah klan naga, wilayah klan burung, dan bahkan alam bintang kegelapan dapat dianggap berada di arah timur laut. Tuan Qin Yu, Tuan Hou Fei sebelumnya pernah membawa saya untuk mencari guru. Saat itu, saya menemukan bahwa guru berada di wilayah klan burung. Adapun di mana tepatnya beliau berada, saya tidak yakin, kata Xizan dengan pasrah. Fei pernah mencoba mencari Xiao Hei sebelumnya. Apa hasilnya? Qin Yu langsung bertanya. Xizan menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata, pada saat itu, Tuan Hou Fei ingin pergi ke wilayah klan burung untuk mencari guru. Namun, kami dihentikan oleh Yang Mulia Kaisar Kera Agung di tengah jalan. Tuan Hou Fei juga dibawa kembali secara paksa oleh Yang Mulia Kaisar Kera Agung. Dibawa kembali secara paksa, Qin Yu menatap Xizan dan menunggu penjelasannya. Klan burung memiliki beberapa perselisihan dengan kita. Menqian masuk dari luar. Saudara Qin Yu, Hou Fei adalah kera air bermata api. Sebagai binatang suci super, bagaimana mungkin dia dibiarkan membahayakan dirinya sendiri secara gegabah? Jika dia mencoba berkeliaran di wilayah klan burung hanya dengan kekuatannya sebagai Raja Iblis, Kaisar Kera Agung pasti tidak akan mengizinkannya. Qin Yu juga mengerti, sekalipun Hou Fei adalah binatang suci super, karena dia hanya berada di level Raja Iblis, kekuatan serangannya pasti sangat rendah. Jika dia memasuki wilayah klan burung, dia mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Kakak Menqian, tadi ketika kau mengirimkan pesan ke Kaisar Iblis Sapi, apakah ada hasilnya? Qin Yu langsung bertanya. Menqian tertawa dan berkata, tunggu 3 hari. Setelah Yang Mulia dan saya berkomunikasi, beliau langsung berangkat untuk kembali. Adapun lokasi Hou Fei, menurut apa yang dikatakan Yang Mulia, beliau ingin saya memberitahu Anda bahwa tanpa bantuan Yang Mulia, Anda tidak mungkin bisa sampai ke sana. Qin Yu terkejut, di mana tepatnya Hou Fei berada. Tempat itu tampak sangat misterius. Tidak apa-apa, hanya 3 hari. Saat waktunya tiba, Yang Mulia akan membantumu secara pribadi. Kau pasti akan bisa bertemu lagi dengan saudaramu Hou Fei. Menqian menepuk bahu Qin Yu dan menghiburnya. Qin Yu mengangguk. Ini satu-satunya cara. Tuan Qin Yu, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah harus saya katakan atau tidak. Ini berkaitan dengan guru. Xizan yang berdiri di samping menatap Qin Yu. Xiao Hei, mata Qin Yu berbinar. Bicaralah. Qin Yu menatap ke arah Xizan. Xizan memasang ekspresi sangat serius. Aku adalah binatang spiritual guru dan secara kasar dapat merasakan lokasi guru setiap saat. Namun, sebelum Tuan Hou Fei pergi mencari guru, aku sudah menemukan bahwa posisi guru telah berpindah-pindah dalam jarak yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh. Ekspresi Qin Yu berubah. Xizan berada sangat jauh dari wilayah klan burung, namun masih dapat merasakan pergerakan Xiao Hei di jarak yang cukup jauh. Mengapa Xiao Hei berkeliaran di wilayah klan burung tanpa alasan? Benar, jaraknya sangat jauh. Setidaknya, dia telah menempuh jarak sekitar 7 hingga 8 medan bintang. Xizan mengangguk dan berkata, sedang dikejar. Qin Yu langsung mengucapkan kata-kata itu. Dia juga mulai merasa gugup. Xiao Hei tumbuh bersama dengannya, mereka seperti saudara.
Jika Xiao Hei benar-benar berada dalam keadaan seperti itu, maka ada yang janggal. Menurut apa yang dikatakan kakak Wuming, dia belum pernah mendengar ada binatang suci tingkat tinggi atau super yang kuat yang naik ke klan burung selain Zongjue. Xiao Hei memiliki ingatan warisan, tetapi klan elang tidak memiliki binatang suci seperti Xiao Hei. Xiao Hei seharusnya adalah binatang suci yang belum pernah dilihat alam abadi, iblis, dan setan sebelumnya. Qin Yu berpikir dengan sangat cepat. Xiao Hei baru saja tiba di alam iblis, kekuatannya masih lemah. Bahkan jika dia memiliki musuh, mereka seharusnya juga tidak terlalu kuat. Untuk dia bergerak dalam skala besar, saya menduga itu kemungkinan besar karena alasan lain. Qin Yu menolak kemungkinan bahwa Xiao Hei sedang dikejar. Mengenai keadaan seperti apa yang dialami saudara ketiganya, Hei Yu, Qin Yu saat ini tidak mengetahuinya. Sedangkan Ho Fei, dia berada di suatu tempat yang misterius. Untuk mengetahui di mana tempat itu, Qin Yu harus menunggu 3 hari lagi. Dia harus menunggu sampai Yang Mulia Kaisar Iblis Sapi kembali. Saat itu, Qin Yu masih belum tahu bahwa Kaisar Yu dari alam abadi telah mencapai terobosan dan menjadi Kaisar Abadi tingkat 9. Qin Yu mengobrol dengan Menqian selama setengah hari dan kemudian diatur oleh Menqian untuk memasuki kediamannya. Qin Yu langsung memasuki alam Jianglan. Di dalam alam Jianglan, terdapat berbagai macam bangunan dan konstruksi di alam Jianglan. Bangunan yang dipilih Qin Yu sebagai tempat tinggalnya sangat dekat dengan tempat tinggal Wulan. Qin Yu baru saja tiba di tempatnya dan Wulan sudah berjalan kaki ke sana. Qin Yu, jadi kau sudah datang, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum pasrah dan berkata, sekarang aku harus menunggu Kaisar Iblis Sapi kembali. Aku lebih terbiasa berlatih dengan tenang di alam Jianglan. Ah, benar. Qin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Lukisan dewa yang mempesona. Kaisar abadi Ni yang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan bahwa seseorang harus mencapai tingkat kaisar sebelum dapat membuka lukisan dewa yang mempesona. Kaisar abadi Ni yang menggambarkan lukisan dewa yang mempesona itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, dan Kaisar Yu beserta mereka sangat menginginkannya. Lukisan itu juga diklaim sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi, iblis, dan setan. Aku, sebaliknya, ingin melihat apa sebenarnya lukisan itu. Qin Yu mengeluarkan lukisan dewa yang mempesona. Melihat lukisan dewa yang mempesona di tangan Qin Yu, mata Wulan berbinar. Lukisan dewa yang mempesona. Tuan Wulan, apakah Anda juga tahu tentang lukisan dewa yang mempesona? Qin Yu menatap Wulan. Wulan menjawab sambil tersenyum lebar. Bukankah kamu akan tahu begitu kamu membukanya? Qin Yu mengangguk, lalu mulai menggerakkan energi lubang hitam di dalam tubuhnya dan mengirimkannya ke lukisan dewa yang mempesona. Di bawah serangan energi lubang hitam, penghalang yang telah dibuat akhirnya berhasil ditembus. Saat penghalang itu berhasil ditembus, mata Qin Yu berbinar. Lukisan dewa yang mempesona memancarkan cahaya yang memikat. Sinar cahaya berbentuk peta bintang berhamburan keluar dari lukisan dewa yang mempesona. Tak lama kemudian, sinar-sinar itu menghilang. Qin Yu segera meneteskan darahnya ke lukisan dewa yang mempesona untuk menjadi penguasanya. Kemudian kesadaran abadinya segera meresap ke dalamnya. Sejumlah simbol aneh dan banyak pancaran cahaya aneh terus-menerus bergerak dengan cepat di dalam lukisan dewa yang mempesona. Apa ini? Qin Yu bingung. Qin Yu menatap Wulan dan bertanya, Tuan Wulan, lukisan dewa yang mempesona ini dikenal sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi, iblis, dan setan. Namun, mengapa saya tidak dapat menemukan apa yang membuatnya begitu berharga? Wulan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata, bukankah kau telah menemukan keanehan lukisan dewa yang mempesona yang berbeda dari artefak ilahi biasa? Ini memang aneh. Aku bahkan meneteskan darahku padanya dan menjadi tuannya, namun tetap tidak dapat menemukan apa yang begitu berharga darinya. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Wulan menghela napas dan berkata, lupakan saja, lebih baik aku langsung saja yang memberitahumu. Bukan tanpa alasan lukisan dewa yang mempesona ini dikenal sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi, iblis, dan setan. Sebelum itu, izinkan aku menanyakan satu hal terlebih dahulu. Dari mana asal senjata ilahi di alam abadi, iblis, dan setan? Qin Yu terkejut. Benar, hanya orang-orang dari alam ilahi yang dapat memurnikan senjata ilahi.
Bagaimana mungkin ada artefak ilahi di alam abadi, iblis, dan setan? Mungkinkah ada orang-orang dari alam ilahi yang datang ke alam abadi, iblis, dan setan dan mereka secara khusus menciptakan artefak ilahi untuk diberikan kepada orang-orang di alam abadi, iblis, dan setan? Wulan melihat ekspresi Qin Yu, dia tertawa dan berkata, biar kukatakan, beberapa puluh juta tahun yang lalu, tidak ada artefak ilahi di alam abadi, iblis, dan setan. Oh, mata Qin Yu berbinar. Tuan Wulan, apakah Anda menyatakan bahwa semuanya berubah beberapa puluh juta tahun yang lalu? Wulan mengangguk dan berkata, benar. Beberapa puluh juta tahun yang lalu, sebuah kuil yang sangat misterius turun dari alam ilahi ke alam abadi, iblis, dan setan. Kuil ini berisi banyak artefak ilahi. Dan artefak ilahi dari alam abadi, iblis, dan setan berasal dari sana. Alam ilahi, kuil. Qin Yu mendengarkan dengan saksama. Benar, kuil ini disebut kuil dewa yang mempesona. Kuil dewa yang mempesona. Qin Yu terkejut. Nama kuil dewa yang mempesona adalah sesuatu yang sering ia dengar dari orang lain. Jadi, kuil dewa yang mempesona ini sebenarnya adalah tempat yang luar biasa. Ini adalah sumber dari semua artefak ilahi di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Wulan menghela napas dan berkata, kuil dewa yang mempesona awalnya adalah kuil milik seseorang yang sangat jahat dari alam ilahi. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, pemimpin kuil dewa yang mempesona itu membuat kuil tersebut berada di alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu, kau seharusnya tahu, wajah Wulan dipenuhi ekspresi kecewa dan frustrasi. Justru karena kuil dewa yang mempesona itulah aku datang ke sini. Qin Yu mengangguk. Wulan pernah mengatakan kepadaku bahwa dia adalah binatang iblis dari alam ilahi. Adapun kedatangannya di alam abadi, iblis, dan setan karena kuil dewa yang mempesona, itu adalah sesuatu yang secara alami dipikirkan oleh Qin Yu. Ketika kuil dewa yang mempesona turun ke alam abadi, iblis, dan setan, Wulan kemungkinan berada di dalam kuil dewa yang mempesona. Akibatnya, Wulan dikirim ke alam abadi, iblis, dan setan bersama dengan kuil dewa yang mempesona. Ketika kuil dewa yang mempesona turun ke alam abadi, iblis, dan setan, aku tidak dapat keluar darinya dan terjebak di area tertentu di kuil dewa yang mempesona. Begitulah, suatu hari, seseorang memasuki kuil dewa yang mempesona dan menerima seranganku. Wulan tersenyum tipis. Setelah pria itu diserang olehku, dia langsung lari keluar penghalang. Aku, di sisi lain, tidak bisa keluar dari jangkauan penghalang itu, lalu pria itu mengancamku dan mengatakan bahwa jika aku memasuki atlas 10.000 binatang, dia akan membawaku pergi dari kuil dewa yang mempesona. Dia adalah Kaisar Abadi Niyang. Qin Yu dapat menebak siapa pria itu. Wulan mengangguk. Meskipun aku berasal dari alam ilahi, tetapi ada banyak sekali penghalang ilahi di kuil dewa yang mempesona. Aku sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun, Niyang mampu melewatinya. Mengapa? Tanya Qin Yu. Karena lukisan dewa yang mempesona. Wulan tersentak. Pemilik kuil dewa yang mempesona itu juga merupakan tokoh besar yang luar biasa di alam ilahi. Penghalang di dalam kuilnya, kemungkinan tidak banyak orang dari alam ilahi yang dapat menembusnya. Karena itu, mereka hanya dapat bepergian melalui rute yang telah ditentukannya. Rute-rute itu hanya bisa ditemukan dengan lukisan dewa yang mempesona, kata Wulan dengan sungguh-sungguh. Ada yang aneh, kata Qin Yu dengan bingung. Tidak ada jalur sama sekali di lukisan dewa yang mempesona ini, hanya simbol-simbol aneh dan cahaya-cahaya yang tidak biasa. Tidak ada jalur sama sekali. Wulan tersenyum dan berkata, jalur di dalam kuil dewa pempesona selalu berubah. Jika seseorang tidak memiliki lukisan dewa pempesona, maka ia hanya bisa menerobos dengan berbahaya. Namun, ia pasti akan mati. Qin Yu terkejut. Rute menuju kuil dewa yang mempesona itu sebenarnya terus berubah. Sepertinya meskipun seseorang memiliki peta rute tersebut, itu pun akan sia-sia. Selama seseorang memasuki kuil dewa mempesona dengan lukisan dewa mempesona itu secara alami akan menggambarkan rute-rutenya. Demikian pula, rute dan saluran yang muncul dalam lukisan dewa mempesona juga terus berubah. Wulan tersenyum sambil menatap Qin Yu. Qin Yu, apakah kau sekarang mengerti betapa berharganya lukisan dewa mempesona? Sebuah peta dapat dianggap sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi, iblis, dan setan.
Gumam Qin Yu dalam hatinya. Melihat ekspresi Qin Yu, Wulan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qin Yu, tahukah kau berapa banyak ahli tingkat kaisar dalam puluhan juta tahun terakhir yang menyerbu kuil dewa yang mempesona dengan harapan mendapatkan artefak ilahi dan kehilangan nyawa mereka? Bahkan Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan mereka, artefak ilahi mereka juga hanya diperoleh dari wilayah luar kuil dewa yang mempesona melalui keberuntungan mereka. Sudah ada artefak ilahi sehebat itu di wilayah luar. Qin Yu pernah melihat senjata ilahi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Ketika keduanya bergabung, mereka berubah menjadi senjata ilahi berkualitas tinggi. Wulan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua artefak ilahi di wilayah luar adalah artefak tingkat rendah, hanya sesekali ada yang bagus. Harta karun sejati terletak di wilayah dalam. Dulu, ketika Kaisar Abadini yang pertama kali menjelajahi kuil dewa yang mempesona, dia sangat beruntung dan mendapatkan lukisan dewa yang mempesona. Dengan menggunakan lukisan dewa yang mempesona, dia berhasil melakukan perjalanan di wilayah luar dengan aman dan mendapatkan pedang ilahi penembus langit, baju sirah ilahi salju beku hitam, dan seterusnya. Total ada 12 artefak ilahi, kata Wulan dengan acuh tak acuh. Qin Yu justru terkejut. 12. Sebanyak itu. Qin Yu, Kaisar Abadini yang saat itu masih sangat lemah. Bahkan dengan lukisan dewa yang mempesona yang menunjukkan rute teraman baginya, dia masih hanya mampu bepergian di wilayah luar. Namun, dia masih berhasil mendapatkan 12 artefak ilahi yang beberapa di antaranya dia berikan kepada teman-temannya dan beberapa lainnya dia tinggalkan di alam Niyang. Saat itu kau, Menqian, dan Zhong Jue semuanya menerima artefak ilahi masing-masing. Bukankah begitu? Lebih jauh lagi, bahkan sekarang, masih ada artefak ilahi di dalam alam Niyang. Lebih jauh lagi, itu berada di surga ke-9 alam Niyang. Qin Yu sangat terkejut. Artefak ilahi dari surga ke-9 alam Niyang, artefak ilahi lapisan ke-7, ke-8, dan ke-9 semuanya diambil oleh Qin Yu, Menqian, dan Zhong Jue. Namun yang mengejutkan, ternyata masih ada artefak ilahi di surga ke-9. Ketika Ni yang pertama kali memasuki kuil dewa yang mempesona, dia menggunakan artefak ilahi yang diperolehnya dari sana untuk menciptakan reputasi yang hebat bagi dirinya sendiri. Kekuatannya juga meningkat. Hanya saja semua ahli lainnya skeptis tentang bagaimana Ni yang berhasil memperoleh begitu banyak artefak ilahi. Wulan mulai tertawa. Qin Yu, kau seharusnya tahu bahwa Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan yang lainnya telah menghabiskan upaya mental dan fisik yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki kuil dewa yang mempesona berkali-kali sebelum mereka memperoleh beberapa artefak ilahi. Ni Yang, di sisi lain, hanya memasuki kuil dewa yang mempesona sekali dan memperoleh 12 artefak ilahi. Selain itu, Ni Yang pada waktu itu juga sangat lemah. Ada satu orang yang tidak skeptis tentang hal itu. Qin Yu mengangguk. Jika dia adalah Kaisar Yu dan mereka, dia pun akan skeptis. Pada akhirnya, rahasia tentang lukisan dewa yang mempesona terbongkar. Semua ini harus disalahkan pada Ni Yang karena mempercayai ajudannya yang terpercaya. Setelah itu, Ni Yang menyerbu kuil dewa yang mempesona untuk kedua kalinya. Kali ini, dia memiliki kekuatan Kaisar Abadi tingkat 8 dan juga memiliki lukisan dewa yang mempesona yang menunjukkan rute kepadanya. Dia siap untuk menyerbu wilayah dalam kuil dewa yang mempesona. Wulan tersenyum tipis dan berkata, namun kali ini, dia mati. Ketika dia melepaskan Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan yang lainnya, tepat saat dia memasuki wilayah dalam kuil dewa yang mempesona, dia menginjak serangga beracun dari alam ilahi. Qin Yu, kau seharusnya tahu betapa berharganya lukisan dewa yang mempesona. Dengan itu, di kuil dewa yang mempesona, kau bisa mengambil artefak ilahi seperti memungut sampah. Selain itu, ketika kekuatanmu lebih besar, kau juga bisa memasuki wilayah dalam kuil dewa yang mempesona dengan menggunakan lukisan dewa yang mempesona. Namun, jika seseorang tidak memiliki lukisan dewa yang mempesona, bahkan jika mereka adalah orang-orang dari alam ilahi, tetap tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki wilayah dalam. Wilayah dalam adalah area pribadi penguasa kuil dewa yang mempesona. Setelah mendengar semua yang dikatakan Wulan, Qin Yu akhirnya mengerti pentingnya kuil dewa yang mempesona. Dengan itu, seseorang dapat dengan mudah memperoleh artefak ilahi di wilayah luar kuil dewa yang mempesona. Gelar harta karun nomor 1 di alam abadi,
iblis, dan setan tentu saja tidak perlu diragukan lagi.